Pak Pendeta Esra, mohon dijelaskan tentang lubang jarum pada Lukas 18 ayat 25. Apakah lubang jarum sungguhan atau ada hal tafsir lain? Terima kasih. Lukas 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata padamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ayat ini mengatakan bahwa ada kata-kata lubang jarum, ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ada masalah terjemahannya atau manuskripnya. Karena ada dua kata Yunani yang mirip di sini. Ada kata Yunani yang bunyinya kamelos. Lalu ada kata Yunani yang bunyinya kamilos. Beda tipis. Kamelos dan kamilos. Kalau kamelos itu unta. Ya, sedangkan kamilos itu tali tambang kapal. Ya. Jadi lebih mudah kamelos masuk melalui lubang jarum, atau lebih mudah kamilos masuk melalui lubang jarum. Kalau kamelos yang dipakai, maka terjemahan Indonesia benar. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Tapi kalau kamilos yang benar, maka bunyinya harusnya adalah lebih mudah sebuah tali tambang, tali kapal masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, ada dukungan bagi kamilos bahwa itu sebenarnya bukan unta. Itu adalah tali tambang kapal, karena lubang jarum jahit itu kan biasanya benang yang masuk. Benang kecil masuk bisa. Benang itu dihubungkan dengan tali tambang kapal yang besar begini. Nah, itu bisa benar kalau memang lubang jarum yang dimasukkan itu adalah jarum jahit. Maka perbandingannya adalah dengan benang yang kecil itu atau dengan tali tambang. Tapi saudara, studi terhadap manuskrip itu, kelihatannya terjemahan kamilos itu tidak cukup kuat. Manuskrip yang tua itu berbunyi kamelos, bukan kamilos. Sehingga kalau kamelos yang benar, itu berarti memang unta. Sehingga lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Nah, kalau memang itu memang maksudnya adalah jarum sungguhan, maka memang perbandingan tadi dengan benang dan tali tambang itu memang masuk akal. Ya, tapi kalau ternyata lubang jarum itu bukan jarum jahit, maka argumentasi itu secara otomatis menjadi gugur. Nah, saya tidak tahu ya, tetapi cukup banyak penafsir, dan saya kira orang seperti William Barclay itu adalah orang yang sangat menguasai kebudayaan, latar belakang tempat di dalam wilayah Yahudi atau wilayah Israel. Karena itu saya mau mengutip kata-kata dari William Barclay. Dia bilang begini di dalam bukunya halaman 344. Unta adalah binatang paling besar yang dikenal oleh orang Yahudi. Pada zaman dahulu kadang-kadang di dalam kota yang dikelilingi tembok ada dua pintu gerbang. Ada pintu gerbang utama yang besar di mana seluruh lalu lintas dan perdagangan melewatinya. Di sampingnya seringkali ada sebuah pintu yang lebih kecil dan lebih sempit. Bila pintu gerbang utama telah ditutup dan dijaga pada malam hari, maka jalan masuk ke dalam kota yang masih dibuka ialah pintu yang kecil itu. Yang melaluinya orang dapat masuk dengan agak sulit. Pintu yang kecil itu biasanya disebut lubang jarum. Jadi ini dapat diartikan bahwa bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga sama sukarnya atau lebih sukar seperti seekor unta yang besar melalui pintu yang kecil itu. Ya, ini juga menarik ya, bahwa kalau unta binatang paling besar, sedangkan itu lubang jarum itu adalah
pintu yang kecil yang memang orang saja masuk itu susah, apalagi unta yang besar itu. Nah, tapi masih lebih mudah dibandingkan orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kaya jangan takut dulu, karena bukan berarti yang kaya tidak bisa masuk surga. Abraham itu orang kaya, tapi dia ada di surga. Ya, Abraham, Ishak, Yakub orang kaya. Daud, Salomo orang kaya. Ya, jadi pastilah ada orang kaya juga yang masuk kerajaan surga. Ya, dan karena itu juga orang yang miskin jangan terlanjur senang. Miskin pasti masuk surga. Ya, tidak. Kalau saudara tidak percaya Yesus, biarpun saudara miskin, mati tetap masuk neraka. Sudah sengsara di dunia lagi, sengsara di akhirat lagi. Itu karena itulah maka siapapun kita, orang kaya atau orang miskin, tetap harus mempunyai juru selamat, harus percaya kepada Kristus supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi memang kalau saudara tanya ada tafsiran lain, memang ada, ya. Dan keterangan dari Barclay yang memang pakar dalam urusan-urusan semacam ini, saya kira bisa diterima atau bisa kita meyakininya sebagai lubang jarum, bukan jarum jahit kita, tapi gerbang kecil di sana. Ya.